Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu muda, halo para orang tua, dan halo para penonton. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sesuai dengan judul video di bawah ini, aku ingin berbagi ilmu mengenai apa itu tantrum pada anak. Tentunya kalian tidak asing bukan dengan istilah tersebut? Namun seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dulu. Perkenalkan, aku Khairunisa dengan NIM 2219143200021 dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahya MPD. Halo Ibu. Sekarang udah siap gak nih mendengar materi yang akan aku bawakan? Tentunya udah siap dong. Mari kita mulai dengan mengenal apa itu tantrum. Tantrum dalam istilah psikologi disebut dengan temper tantrum, yang diartikan sebagai masalah perilaku yang umumnya dialami oleh anak-anak prasekolah 1-4 tahun, di mana anak-anak tersebut mengekspresikan kemarahan mereka dengan cara menangis, berteriak, menendang, memukul, bahkan menyakiti diri mereka sendiri. Lalu apa aja sih jenis dan ciri-ciri tantrum? Yang pertama, tantrum manipulatif. Tantrum ini adalah tantrum yang dibuat-buat oleh anak agar orang lain memenuhi keinginan mereka. Tantrum ini mungkin terjadi karena ketika anak tantrum, orang tua mengabulkan keinginan anak, sehingga anak berpikir, jika aku menangis atau berteriak, maka orang tua akan mengabulkan keinginanku. Yang kedua, tantrum frustasi. Tantrum ini terjadi karena anak kesulitan mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Tantrum ini rentan terjadi pada anak yang berusia 18 bulan karena saat itu mereka sulit mengekspresikan kesulitan mereka melalui kata-kata, sehingga mereka mengekspresikan kesulitan mereka melalui perilaku seperti menangis ataupun berteriak. Contohnya ketika anak merasakan lapar, mereka akan berteriak untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka sedang kesulitan saat itu. Lalu apa sih penyebab anak mengalami tantrum? Tantrum merupakan ciri anak yang perkembangan emosinya mengalami hambatan. Hal itu karena ada dua kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Sebagaimana yang diungkapkan seorang ahli psikologi terkenal, Abraham Maslow, beliau mengungkapkan bahwa seluruh manusia yang ada di dunia membutuhkan kebutuhan dasar yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Anak mengalami tantrum karena kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa amannya tidak dipenuhi oleh orang tua. Berdasarkan teori kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow, anak mengalami tantrum karena kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan rasa aman mereka tidak terpenuhi. Sehingga perilaku mereka mengalami penyimpangan seperti mereka merasa tidak diakui, menjadi pendiam, bahkan mereka mungkin bersifat menjengkelkan. Berdasarkan teori kebutuhan dasar yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, anak mengalami tantrum karena kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa aman anak tidak dipenuhi. Sehingga perilaku anak mengalami penyimpangan di mana anak merasa dirinya tidak diakui, menjadi pendiam, tidak membalas senyuman orang lain, bahkan bersikap menjengkelkan. Perlu diingat, orang tua tidak cukup hanya memberikan uang yang berlimpah kepada anak, mainan-mainan yang mahal, serta makanan-makanan yang lezat. Orang tua juga perlu memberikan rasa kasih sayang, rasa aman, dan perhatian kepada anak karena hal itu sangatlah dibutuhkan oleh anak. Lalu, bagaimana jika anak sudah mengalami tantrum? Di sini aku akan membagikan 5 tips cara menghadapi anak yang mengalami tantrum. Yang pertama, berusaha tetap tenang dan sabar ketika menghadapi anak yang tantrum. Yang kedua, identifikasi kembali apa yang dirasakan oleh anak. Yang ketiga, bantulah anak menyatakan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkannya. Yang keempat, berikan alternatif lain. Misalnya, anak Anda menginginkan sebuah coklat, Anda memberikan alternatif lain seperti roti atau susu. Yang kelima, berikanlah pelukan dengan cinta dan kasih sayang kepada anak. Namun, hal ini berlaku jika anak Anda tidak bersikap agresif, yang seperti misalnya menendang atau memukul-mukul. Jika tantrum sudah reda, lakukanlah hal itu konsisten. Jika anak mengalami tantrum kembali, jangan kabulkan apa yang diinginkan oleh anak. Namun, Anda harus memberikan penjelasan kepada anak Anda kenapa Anda tidak bisa mengabulkan keinginan anak Anda. Yang paling penting adalah jangan memberikan hukuman kepada anak yang mengalami tantrum. Justru orang tua harus memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Beri anak kesempatan untuk menyadari bahwa orang tua mereka sangat mencintai mereka. Jika Anda malah menghukum anak Anda, maka itu akan membuat anak Anda makin marah dan kesal kepada Anda.
Anak adalah harta yang paling berharga di dunia. Jangan malah kalian siksa ataupun kalian abaikan anak kalian sendiri. Ingat, yang memilih untuk memiliki anak adalah kalian. Bertanggung jawablah atas pilihan kalian sendiri. Berikanlah kasih sayang, perhatian, dan rasa aman kepada anak, agar anak merasa bersyukur memiliki orang tua seperti kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.